Salam, selamat pagi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat pagi hari ini, buat bangun pagi, buat semua berkat-berkat-Mu, penyertaan, kesembuhan, dan berbagai hal yang ada yang luar biasa. Kami bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini, dan kami datang bawa korban syukur kami, pujian, pengagungan yang kami naikkan kiranya boleh menjadi dupa yang harum, dan Tuhan Yesus berkenan hadir di tengah-tengah kami, sekalipun kami berjauhan hanya melalui aplikasi Zoom, tetapi kami percaya bahwa kesungguhan dan kesatuan hati kami datang kepadamu. Tuhan hadir di ruangan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami datang kepadamu. Haleluya, amin. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan, tinggikan nama-Mu selalu. Sebab hanya Engkau yang layak, sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hidup kekal selamanya. Tak ada yang lain selain Engkau. Sebab Engkau Tuhan Raja mulia, Tuhan yang maha besar. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu selama-lamanya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu.
menyembahmu, Yesusku menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengar sabdamu, firmanmu yang kudus. Urapi kami, urapi firmanmu, dan biarlah Tuhan membuat kami mengerti pada pagi hari ini, sehingga kami semua hari ini dikenyangkan, dan kami diberkati, kami berjalan, dan kami merencanakan segala sesuatunya hanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-26. Kita selalu membahas firman Tuhan dan kita urutkan ya sampai waktu-waktu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Sekarang ini sedang beredar di media sosial hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa pada tanggal 25 September 24 ya, Tuhan akan hadir ya, menurut satu nubuatan yang disampaikan oleh seorang yang dari mana itu ya, orang hitam itu. Dan mereka mengatakan bahwa ada tanggalnya gitu. Ya lepas kita percaya apa tidak karena ada tanggalnya, sebab Tuhan tidak memberitahu waktunya kapan ya. Dengan kita semua tidak ada yang tahu. Tapi paling tidak ini adalah zaman akhir di mana kita mesti siap sedia setiap waktu. Ya seperti inilah, setiap pagi kita datang kepada Tuhan, kemudian kita memuji Dia, menyembah Dia, membaca, merenungkan firman Tuhan. Saya rasa tidak ada hilangnya, sekalipun ini memang perlu kesabaran, memang perlu satu kesungguhan hati, ya, bahwa kita bersama dengan Tuhan itu memang juga harus ada perjuangan, ada sesuatu yang harus kita korbankan. Ya. Baik, kita akan melihat dalam Mazmur 26. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Haleluya. Saudara sekalian, permohonan demi permohonan Daud tidak pernah berhenti, dan itu dinyatakan kepada Tuhan. Dan sampai sekarang apa yang dikatakan Daud, pemazmur ini tercatat, dan kita masih bisa mendengar, kita bisa melihat bagaimana komunikasi hubungan antara Daud dengan Tuhan itu sangat luar biasa.
Ini adalah satu hal yang disukai oleh Tuhan, bahwa setiap hari, setiap waktu, ya, permohonan demi permohonan yang disampaikan kepada Tuhan itu disampaikan oleh pemazmur ini. Nah, ini akan membuat kita punya hubungan yang dekat. Karena setiap keluh kesah, setiap hal-hal yang kita hadapi, ya kita hanya berlari kepada Tuhan dan mulai menceritakannya. Kemudian ketika itulah Daud merasa hatinya itu tenang. Dia mengatakan tentang berbagai hal yang ada, bahwa hanya kepada Tuhan, ya, memuji Dia, hanya kepada Tuhan dia mengagungkan. Dia bercerita bagaimana dia tidak berhubungan atau bergaul dengan orang-orang yang jahat, dengan orang-orang penumpah darah, dengan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, orang-orang fasik. Dia tidak bergaul. Sebab Daud punya ketetapan hati, kalau bergaul dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan, maka itu bahayanya akan menjadi tertular. Ya. Jadi perkataan-perkataan orang fasik, perkataan-perkataan orang jahat, itu perkataan yang tidak boleh kita dengar. Sebab kalau kita mendengar akan mempengaruhi hidup kita. Jangan-jangan suatu kali muncul prinsip itu dan kita berbuat dosa. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ya. Hanya kepada Tuhanlah pemazmur ini mengatakan bahwa aku percaya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, aku percaya kepada Tuhan, tidak ragu-ragu, tidak ada yang bahan yang membuat kami ragu-ragu. Kalau kita menyadari bagaimana kita akan ragu-ragu dengan Tuhan. Sedangkan kepada manusia yang kita anggap mungkin dia memiliki sesuatu yang lebih dari kita, terkadang kita lebih percaya kepada manusia. Dari perkataannya, ya, dari semua rencana-rencananya, wah masuk akal. Firman Tuhan itu bukan masalah masuk akal dan tidak. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa makan firman Tuhan itu, bukan masuk akal apa tidak. Sebab iman percaya kita kepada Tuhan Yesus itu, orang akan mengatakan tidak masuk akal. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus itu tidak masuk akal, kata sementara orang. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu mengatasi segala akal manusia. Yang paling hebat di dunia ini siapa, saudara? Ada manusia yang paling hebat. Ada raja yang paling hebat. Dia, Yesus, lebih hebat dari siapapun. So, bukan masalah masuk akal dan tidak. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, yang sementara banyak orang yang menolaknya dengan gigihnya, mereka menolak. Banyak orang berpikir ketika mereka menolak yang ada di media sosial, maka dia akan mengalahkan Tuhan. Dia menyusun kekuatan dengan jumlah yang follower yang hebat mungkin. Dia pikir akan bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang ada, yang terjadi dalam hidup kita ini, semuanya tidak lepas dari penyertaan, dari perbuatan yang ajaib yang dari Tuhan. So percayalah, apa yang sudah kita lalui kita bersyukur. Hari-hari yang belum kita lampaui, kita menyerah kepada Tuhan. Ya. Sebab Tuhan yang punya hari besok, Tuhan yang punya masa depan yang jauh, dan Tuhan yang punya tempat bagi saudara dan kita semuanya untuk kita dibawa ke tempatnya yang maha mulia. Kalau saya pribadi sih, saya percaya sungguh-sungguh. Sebab tidak ada janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tidak ada janji yang diberikan oleh orang lain, oleh Tuhan atau ilah yang lain. Ya. Tidak ada janji yang seperti apa yang diberikan Yesus. Janji yang benar-benar ditepati. Nah, ini semuanya menuntut kita supaya kita ini hidup benar, sungguh-sungguh,
ada pengorbanan waktu kita, tenaga kita, macam-macam lah berbagai hal kebiasaan kita yang mungkin sudah kita lama lakukan selama ini, itu terkadang sulit untuk kita lepaskan. Bagi orang percaya, mari kita tidak membiarkan pikiran kita ini terfokus kepada sesuatu yang tidak berguna. Serial-serial drama begitu rupa dan hafal, saudara. Kalau ketinggalan dikit saja, wah marah-marah, nggak enak, gelo, kecewa, mau piye ya ceritane. Nah itu keterikatan itu memang terjadi kepada setiap orang. Sebab pada prinsipnya setiap orang itu suka dengan sebuah alur cerita yang itu akan menjadikan dia mungkin tersentuh, haru, dan mengatakan iki sesuai karo uripku tenan iki. Aku sesuai gitu. Sehingga di dalam situ kita akan mengatakan njagokke si A, njagokke si B dalam film itu. Ya. Sehingga kita berpihak ke sebelah mana gitu. Kayak nonton sepak bola. Kalau sepak bola, kalau yang maju Indonesia dengan mana gitu kan, kita tetap jagoi Indonesia. Kalau Indonesia kalah ya lemes gitu ya. Kalah permainan ya lemes, saudara. Ya, pasti kita tidak mungkin Indonesia lawan Afrika misalkan. Kita jago Afrika kecuali orang judi. Ya, karena ketika melihat itu, hati kita ini terarah kepada hal yang satu hal yang kita ini suka atau tidak suka. Nah jika ini terus-menerus berlanjut, kita akan mengalami persoalan-persoalan yang masalah perasaan kita jadi sensitif. Kemudian terngiang-ngiang pada drama itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pun mikirnya drama ini kayak piye kayak itu. Nah ini sampai seperti apa, saudara? Sampai seperti kita ini benar-benar menganggap bahwa drama yang kita lihat itu seperti nyata gitu. Padahal ku gawene nek nangis ya kudu nangisnya tenanan dikai apa namanya itu obat tetes mata itu. Nek kurang deleweran dikat lagi, kat nangisnya kurang apik. Tapi itu telah menyentuh jutaan, ratusan juta orang di seluruh dunia, termasuk orang-orang Kristen. Fokusnya kepada drama, tapi kalau dengar firman Tuhan, ya gelisah, delok ijam, sidik-sidik delok ijam, rasanya resah gitu. Saya melihat ada hamba Tuhan yang juga begitu ya, saya perhatikan terus itu. Sing didelok iki jame apa jame iki anyar apa mergo jame iki bar tuku dan sebagainya. Jadi ada orang khotbah itu dia ngeliat jam, terus tatapannya itu kosong, karena dia merasa apa? Merasa wis ngerti gini-gini udah tahu. Ya firman Tuhan itu kan diulang-ulang, sering saya sampaikan, diulang lagi, terulang kembali. Yang disampaikan iman kita percaya kepada Kristus itu diulang kembali. Ya, kalau kita merasa kita ini sudah menguasai firman Tuhan, mestinya kita menerapkannya, belajar untuk menerapkan. Bukan delok-delok ijam, sidik-sidik delok IWA, terus entah ini saya ya dulu kurang sidik delok iki. Kenapa kita mesti dengan urusan-urusan yang tidak berarti? Takut kita rugi, takut kita ini merasa nanti tertinggal dan sebagainya. Tapi kalau dengan Tuhan Yesus enggak takut kalau tertinggal itu, saudara. Ora wedi gitu ya. Ben bablas kesisan wae, bikin hidup wae semakin rak karuan, tak bablas kesisan gitu. Ya kalau prinsip kita begitu, saudara, hati-hati dengan pengaruh. Makanya saya bilang, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi jiwa kita dalam segala keputusan. Aku tak ngene wae, tak nekat wis nggon drama kae, begitu nekat kok malah beruntung malah. Ya itu kan cerita, saudara, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Dan saudara sekalian menghadapi hari akhir di mana Tuhan mau datang. Ya kalau September, saudara, sekarang mulai harus siap-siap, misalkan jadi tanggal
24 atau 25, ada rapture, ya, ada pengangkatan. Kalau itu terjadi, saudara sekalian, maka kita siap sedia. Ya. Maka lepaskanlah semua hal yang membuat kita ini tidak dibanggakan di depan Tuhan. Ya hanya gue seneng-seneng awake dhewe tok. Ya. Mari kita ada pengorbanan, saudara. Jangan hanya mencari kesenangan kita sendiri. Ya. Ini tugas saya untuk mengingatkan, karena gembala itu tugasnya adalah memberikan makan firman Tuhan, supaya domba-dombanya itu dikenyangkan oleh firman Tuhan, dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Begitu aja, saudara. Ya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Pemazmur berani minta supaya Tuhan menguji, namun dia punya sesuatu, sebab mata tuh pemazmur ini, matanya Daud itu hanya tertuju pada kasih setia Tuhan. Kalau mata kita masih belum benar-benar tertuju kepada Tuhan, jangan mengatakan ujilah aku ya Tuhan. Gak kuat, saudara. Kekuatan seseorang ketika Tuhan menguji kita itu adalah ketika kita hidup dan mata kita tertuju, hati kita terpaut gitu ya dengan Tuhan Yesus. Kalau enggak begitu dulu, saudara, maka jangan mengatakan ujilah aku Tuhan, ya. Cobalah aku Tuhan. Jika saudara belum hidup sungguh-sungguh, mata kita fokus kepada Tuhan, tertuju pada kasih setia Tuhan, dan hidup kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, jangan pernah mengatakan Tuhan suruh menguji kita. Ujian yang dimaksudkan ini adalah bagaimana menguji hati Daud, menguji hati pemazmur ini yang sudah begitu luar biasa. Dia punya komunikasi hubungan yang baik dengan Tuhan. Baru dia mengatakan ujilah aku. Nah, jek minyik saudara, jangan mengatakan ujilah aku. Belum kuat kok. Kakean delok drama kok ujilah aku. Ya. Fokus kita kepada hal-hal yang lain kok mengatakan ujilah aku. Kalau kita belum kuat, sungguh-sungguh kokoh, dan kita ini berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, hal ini harus kita hati-hati. Nek diuji tenan, saudara, banyak yang tidak kuat. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan, pada kasih setia Tuhan. Dan kita harus hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam Kristus. Sebab Kristus itu kebenaran. Sebab Yesus itu adalah kebenaran. Kita mesti hidup ya, dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika tanpa kita minta saja, Tuhan juga akan menguji hati kita kok. Setiap waktu, kapan waktu yang kita tidak tahu, tiba-tiba Tuhan menguji kita. Ya. Dan tanpa kita sadari, kita belum bisa melakukannya. Itu. Aku tidak duduk dengan penipu, dengan orang munafik, tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Ada kata-kata benci, tapi benci ini bukan benci yang bersifat seperti kebencian pada umumnya. Artinya benci dengan perbuatan. Dia tidak suka, pemazmur tidak suka dengan perbuatan-perbuatan fasik. Dengan orang-orang itu mereka tidak duduk supaya tidak terkontaminasi. Itu tadi sudah kita bahas di depannya. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ini penyembahan worship kita yang dilakukan orang-orang percaya setiap waktu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita worship dulu. Sebelum kita berdoa, kita ada pujian penyembahan dulu. Ya tujuannya ini menyenangkan hati Tuhan.
mengagungkan Tuhan dulu, baru kita minta, saudara. Itu sudah hal yang wajar kan. Membuat Tuhan berkenan, Tuhan hadir, Tuhan mendengarkan kita, baru kita ngomong. Ya, kayak orang dunia kalau kita misalkan datang mau minta gitu ya, itu harus ada basa-basinya dulu, saudara. Muter sih kemana gitu, terus nanti memuji-muji dulu, lah baru nanti terus pelan-pelan. Jadi gini Pak, jadi begini Bu, maksud kedatangan kami itu begini ya, jadi cerita lagi, muter lagi, nggak rampung-rampung. Tujuannya adalah minta dibantu Bu, gitu ya. Tapi kalau kita ini ngomongnya langsung toklek katanya di depan mata, langsung ngomong, Pak, kayak duitnya Pak, Bu, jilai duitnya Bu, dan sebagainya. Ya kan nggak ada manis-manisnya gitu. Datang kepada Tuhan pun juga begitu kan, kita memuji Dia, menyembah, baru kita minta. Itu aja belum tentu dikasih, saudara. Karena Tuhan punya pemandangan yang berbeda dengan manusia. Nah, dikasih biaya dia tahu. Nah, orang dikasih biaya dia juga tahu. Nah, ujian ini datang supaya kita menjadi teguh, kokoh iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Dia mengatakan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya. Jadi kita melihat di sini Daud melakukan yang namanya pujian dan penyembahan pengagungan kepada Tuhan. Entah waktunya itu mungkin lama dan sebagainya, dia tidak peduli. Yang paling penting Tuhan berkenan, dan Tuhan berkenan hadir dan menjamah. Kemudian bahkan ketika kita tidak minta sekalipun, Tuhan yang akan melakukan sesuai atau lebih daripada apa yang kita pikirkan. Itu. Sebenarnya yang terakhir, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Ya, kita mesti hidup dalam ketulusan, dan supaya Tuhan membebaskan kita, dan supaya Tuhan mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Itu sudah sangat cukup bagi kita. Ketika Tuhan ada di pihak kita, firman Tuhan mengatakan, siapakah lawan kita? Jawabannya tidak ada, saudara. Musuh-musuh, iblis, setan, semuanya gemetar. Karena kita berada di dalam kebenaran. Kita bersama-sama dengan Yesus, yang Dia akan menyelamatkan hidup saudara dan saya, memasuki tempat yang maha mulia, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan menyediakan bagi kita semuanya. Itu, saudara sekalian, mari kita bersyukur sebab Tuhan terus memimpin kita untuk kita hidup baik. Kita tidak bergaul dengan pencemooh, dengan orang-orang jahat. Kemudian kita juga tidak memakai prinsip-prinsip orang fasik, tetapi hanya kebenaran yang datang dari Tuhan. Itulah yang akan membuat kita menjadi berkenan dan jiwa kita kokoh, dan Tuhan Yesus hadir dengan segala hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, Tuhan, meteraikan di dalam hati kami. Kami selalu kurang sungguh-sungguh, kami sadar bahwa kami ini kurang setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, kami minta pertolongan Tuhan supaya Engkau menjamah setiap kami. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu, hamba-Mu yang setia, untuk kami semakin hari semakin berkenan. Dengan berbagai hal yang ada yang beredar di media sosial, kami mendengar bahwa rapture akan diadakan pada bulan September, akhir September. Tuhan, kami berdoa, jika kiranya itu akan terjadi, maka Tuhan yang akan memberitahukan kepada kami semuanya. Tetapi kalau itu hanya
sesuatu yang seperti yang pernah kami dengar sebelum-sebelumnya. Maka Tuhan terus berikan kami kekuatan untuk kami tetap setia kepada Tuhan sampai sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami menyerahkan semua kami dalam pimpinan-Mu, kami menyerahkan semua yang ikut ambil bagian dalam doa pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dengan berkat yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa memimpin kami, memberikan kekuatan kepada kami, yang selalu boleh kami setia kepada Tuhan, sekalipun kami banyak berkorban di pagi hari. Dan kami mengucap syukur, sebab Tuhan yang pimpin kami, dan hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, hamba sudah selesai berbicara, tetapi firman Tuhan itu tetap tinggal dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkati kami berlimpah-limpah, dan Engkau memperluas daerah kami. Dan tangan-Mu senantiasa menyertai kami. Engkau melindungi kami dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan semua kita yang percaya dan diberkati, mari sama-sama katakan amin. Amin.